Saudara-saudara, kita hari ini bertemu kembali dalam Daily Wisdom. Saya akan membawakan sebuah tema pembelajar firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang ibu, dia penyedia jasa untuk mengangkut barang-barang bawaan dari pasar. Dia punya hubungan baik dengan orang yang menjadi langganannya. Sampai akhirnya ibu itu menjadi orang percaya. Terima Yesus sebagai juru selamatnya. Tidak hanya berhenti di situ. Ketika ibu itu diberi Alkitab ketika dibaptis, ibu itu bingung, saya harus apakan? Nah, dengan itu dia kemudian tumbuh kerinduannya. Kapan saya bisa membaca Alkitab ini? Nah, di kampungnya pada waktu itu ada kursus untuk orang-orang buta huruf yang disebut kejar paket. Nah, ibu ini ikut kursus sampai akhirnya bisa membaca. Betapa senangnya dia bisa membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia juga memperkatakan firman Tuhan itu kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Sehingga melalui seorang ibu yang sederhana ini, yang bermula buta huruf, tapi kemudian belajar firman Tuhan, banyak orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, luar biasa sekali bahwa ibu ini menjadi pembelajar firman Tuhan. Nah, saya mau tanya saudara, mengapa ada orang-orang Kristen yang takut untuk belajar, membaca, dan mendalami firman Tuhan? Saya membayangkan bahwa orang-orang yang semacam ini mungkin bisa jadi dia adalah orang-orang yang tidak memiliki kerinduan atau beriman itu menjadi urutan yang keseberapa dari hidupnya. Yang kedua, kenapa orang tidak suka belajar firman Tuhan? Memang kita tidak terdidik dalam budaya membaca. Kita lebih senang melihat atau mendengar. Dan lagi saudara, kalau orang tidak punya kerinduan, itu sulit. Kalau orang punya kerinduan, itu mudah untuk didorong dan kemudian baca firman Tuhan. Dan yang keempat itu menurut saya, kenapa orang tidak suka belajar firman Tuhan? Karena belum mengetahui hikmat dan manfaat belajar firman Tuhan. Nah, untuk itu saya akan mengajak saudara membaca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30. Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 30 itu cerita tentang sida-sida dari tanah Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem ke Gaza. Dia baca kitab suci, kitab Nabi Yesaya, tapi dia tidak mengerti gitu loh. Nah, saya baca dulu. Kisah Para Rasul 8 29 sampai 30. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Nah, saudara-saudara, kemudian Roh Kudus itu mendorong Filipus untuk mendekati sida-sida. Sida-sida itu pengawal Ratu Ethiopia tadi. Dia sedang membaca kitab suci, dalam hal ini kitab Nabi Yesaya, tidak mengerti. Nah, Filipus kemudian naik ke kereta itu, mendekatinya, mendampinginya, menjelaskan firman Tuhan kepada Filipus, kepada sida-sida tadi. Dan akhirnya mereka sida-sida itu senang sekali. Sampai akhirnya terjadi perpisahan yang luar biasa, karena tiba-tiba Filipus menghilang. Dan sida-sida ini bingung, loh, kok hilang? Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana menjadi pembelajar firman? Menjadi pembelajar firman itu yang pertama, kita harus memiliki kerinduan yang dalam untuk mengerti firman Tuhan. Kalau kerinduannya hanya sebatas lapisan saja tidak bisa, kerinduannya harus dalam. Untuk
mendalami firman Tuhan. Ini modal awal. Nah, bangunlah pertanyaan, misalnya, ada apa dengan firman Tuhan itu? Sampai orang yang membaca menekuninya berubah sedemikian rupa. Wah, dulu orang itu luar biasa jahatnya, cueknya, tapi sekarang sejak dia menjadi orang percaya dan mendalami firman Tuhan, berubah ramah. Nah, orang itu dulu hidupnya nggak bahagia, tapi sekarang saya lihat orangnya itu harmonis, ke gereja bersama-sama. Bangunlah pertanyaan, ada apa dengan firman Tuhan? Kok sampai bisa merubah orang sedemikian rupa? Dalami, saudara. Nah, dulu di asrama tempat saya belajar, itu kan zaman itu belum ada handphone. Nah, siang hari itu yang namanya Pak Pos itu selalu ditunggu-tunggu oleh mahasiswa-mahasiswa yang pulang dari kuliah. Kenapa ditunggu? Karena mereka menginginkan surat, entah dari keluarga, yang istimewa tentu dari kekasihnya. Nah, dari surat-surat yang mereka terima itu kita bisa membaca. Kok sedih ya? Ah, biasa saja. Tapi ada juga yang wah, sukacitanya itu luar biasa. Nah, itu tentu surat yang dibacanya itu menggembirakan. Demikian juga kalau kita belajar firman Tuhan, itu kita akan mengalami perubahan demi perubahan sampai akhirnya kita merasakan, wah, luar biasa. Sabda Tuhan itu buat saya. Lalu yang kedua, saudara, pembelajar firman Tuhan itu dia tidak belajar sendiri, tapi dia dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan. Saudara perhatikan tadi dalam Kisah Para Rasul bahwa Filipus itu disuruh Roh Kudus untuk mendekati sida-sida itu. Dekati. Nah, didekati ternyata betul yang didekati sedang membaca kitab suci Nabi Yesaya tapi tidak mengerti. Baru dijelaskan oleh Filipus. Ini loh arti daripada kitab Nabi Yesaya itu demikian, saudara. Nah, pembelajar firman Tuhan itu tidak belajar sendiri. Saudara begitu punya kerinduan yang besar, langsung Tuhan itu dari atas mengutus Roh Kudusnya untuk mendampingi saudara. Nah, dengan demikian saudara mengerti firman Tuhan itu bisa jadi karena Roh Kudus yang mengilhami saudara, masuk dalam pikiran dan hati saudara. Bisa jadi saudara kemudian didatangi orang yang atau kenal dengan seseorang yang menjelaskan firman Tuhan yang saudara tidak tahu. Hati saudara akan berkobar-kobar. Oleh sebab itu jangan berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Percayalah, ketika kita mau menjadi pembelajar firman Tuhan, kita itu akan dipimpin langsung dari atas, dari Roh Kudus. Saya bacakan Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajar dan mengingatkan. Begitu saudara belajar firman Tuhan, apa yang saudara pelajari, saudara baca, itu akan terus nyantel di pikiran kita. Dan sewaktu-waktu apabila kita mengalami masalah, firman Tuhan ini akan muncul dalam hidup kita, menghibur kita, menguatkan kita, mendorong kita, memotivasi kita. Dan yang terakhir saudara, bagaimana kita menjadi pembelajar firman Tuhan? Tuhan akan meminta kemandirian belajar. Kemandirian belajar agar kita itu terus bertumbuh. Nah, saudara perhatikan, ada hal yang ajaib sekali. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang ke-39, di sana disebutkan demikian, ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi ceritanya setelah mendengar firman Tuhan, sida-sida orang Ethiopia ini minta dibaptis. Dan begitu keluar dari air, tahu-tahu lu, hilang. Filipusnya hilang, saudara. Nah, itulah ajaib Tuhan. Entah dibawa Tuhan kemana, tetapi sida-sida itu juga melihat keajaiban.
melihat mujizat. Apakah sida-sida itu sedih? Oh tidak. Alkitab mengatakan bahwa sida-sida itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat ini ingin menjelaskan pada kita bahwa menjadi orang Kristen sebagai pembelajar firman Tuhan itu akan terus dipimpin Roh Kudus sampai akhirnya kita mengalami kemandirian. Tidak tergantung pada orang lain lagi. Tidak berkata tidak ada yang menerangkan saya kok, tidak ada yang meluruskan saya, makanya saya tafsirkan sendiri. Tidak, saudara. Pembelajar firman Tuhan itu tanpa tergantung pada orang lain, Roh Kudus terus akan memimpin kita. Alkitab, buku renungan, bimbingan-bimbingan, sarana-sarana itu harus kita pakai untuk supaya kita melalui Roh Kudus itu mengerti firman Tuhan dan mendalaminya. Nah, quote hari ini berbunyi, menjadi pembelajar firman Tuhan akan melihat dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang besar. Mulailah dari sekarang. Tuhan memberkati saudara. Amin.